sebelumnya, apakah betul dengan Ibu Nova? Ya, Ibu Nova kebetulan kemarin telah melahirkan ya Ibu. Nah, jadi saya di sini akan memberikan beberapa pendidikan kesehatan terkait gangguan-gangguan psikologis pada Ibu Nifas. Baik, Ibu sebelumnya apakah Ibu udah tahu apa aja sih gangguan-gangguan psikologis pada Ibu Nifas? Belum. Ya, gangguan psikologis pada Ibu Nifas itu ada 3. Yang pertama itu ada postpartum blues, kemudian ada depression postpartum, dan juga ada postpartum psikosis. Nah, untuk yang postpartum blues itu yaitu rasa sedih pada ibunya ketika di awal-awal setelah melahirkan. Nah, untuk jangka waktunya yaitu setelah ibu itu melahirkan sampai 10 hari. Maksimalnya untuk postpartum blues itu 10 hari ya Ibu. Nah, kemudian untuk tanda gejalanya pada postpartum blues yaitu rasa sedih. Rasa sedihnya tuh berlebihan ya Ibu. Kemudian ibu itu merasa tidak mampu merawat bayinya ibu, atau ibu juga tidak mampu merawat diri ibu sendiri. Nah, penyebab dari postpartum blues yaitu adanya kekecewaan dan juga rasa emosional ibu yang tidak stabil. Kemudian ibu itu kurang tidur. Jadi dari kurangnya tidur ini akan mengganggu rasa emosionalnya ibu dan juga mengganggu pikiran ibu. Kemudian ibu juga merasa cemas seperti itu. Nah, untuk yang depression postpartum di sini jangkanya lebih panjang daripada yang postpartum blues. Kalau tadi kan postpartum blues itu maksimal 10 hari. Nah, kalau udah melebihi dari 10 hari itu udah masuk ke depression postpartum. Depression postpartum ini bisa sampai bertahun-tahun. Jadi depresinya itu mengenai mental ibu. Nah, dan ini akan menjadi kronis apabila tidak tertangani dengan baik. Nah, untuk tanda gejalanya yaitu ibu merasa energinya itu berkurang, kemudian ibu itu tidak mau bersosialisasi atau ibu itu menarik diri dari lingkungan-lingkungan di sekitar ibu. Kemudian ibu juga sama seperti postpartum blues, tidak mampu merawat bayinya dan tidak mampu merawat dirinya ibu sendiri. Kemudian untuk postpartum blues ini di sini untuk depresi postpartum itu ibu juga merasa tidak fokus. Jadi ibu tuh pikirannya tuh kayak bercabang, jadi tuh nggak bisa fokus terhadap satu pikiran seperti itu. Jadi ibu itu kurang dalam konsentrasi. Nah, jika ini sudah mencapai tahap depression postpartum, ibu itu harus segera menemui tenaga kesehatan untuk menangani. Nah, untuk yang postpartum psikosis ini riwayat bawaan dari Ibu Nifas sebelumnya. Jadi misal ibu pada kehamilan sebelumnya itu memiliki riwayat depresi, nah kemungkinan besar pada kehamilan atau pada masa nifas selanjutnya itu ibu akan mengalami psikosis seperti itu. Nah, jadi psikosis ini bakalan terlihat setelah 8 minggu. Nah, untuk jangka waktunya itu sama seperti depresi, yaitu sampai bertahun-tahun, dan itu harus segera ditangani. Nah, untuk tanda gejalanya itu ibu merasa lelah, ibu insomnia atau tidak bisa tidur, kemudian ibu merasa putus asa, ibu merasa halusinasi, kemudian ibu merasa curiga dengan berbagai banyak hal, kemudian ibu merasa bingung atau linglung, dan juga ibu itu merasa sulit untuk bergerak, seperti bergerak untuk bangun dari tidur atau duduk atau berdiri itu ibu merasa sulit karena ada bawaan atau tarikan. Kalau ibu itu merasa kayak putus asa dan tidak mau ngapa-ngapain seperti itu. Nah, untuk menangani dari segala gangguan psikologis pada Ibu Nifas, ibu itu dapat mencegahnya dengan gaya hidup yang sehat, seperti makan makanan yang teratur, makan makanan diperbanyak kayak buah-buahannya, sayur-sayurannya, kemudian memperbanyak minuman air mineral ya ibu daripada minuman-minuman yang kemasan. Kemudian ibu juga harus menjaga diri ibu, menjaga diri dari banyaknya hal yang membuat ibu itu menjadi lelah. Terus ibu juga harus minta bantuan. Jadi biar ibu itu mengurangi lelahnya ibu bisa minta bantuan dari suami atau mertua saat melakukan pekerjaan di rumah. Kemudian ibu itu harus tidur dengan cukup. Jadi kalau bayinya tidur, sebisa mungkin ibunya juga tidur. Jadi waktu tidur ibu itu tercukupi. Kemudian ibu itu harus bisa membawa diri ibu dengan baik. Nah, untuk kalau psikosis sendiri itu
bisa dicegah apabila ibu itu ke psikiater untuk mengurangi rasa halusinasi dan lain-lain pada ibu. Itu hanya bisa ke psikiater. Nah, kemudian ibu juga dapat mengatasi dari masalah-masalah gangguan psikologis ini dengan cara olahraga, kayak misalkan ibu jogging atau ibu ikut yoga seperti itu. Kemudian ibu itu tidur dengan cukup seperti yang tadi saya katakan. Kemudian ibu bisa meningkatkan mood ibu dengan melihat hal-hal yang menyenangkan bagi ibu, kayak misal nonton FYP pada TikTok, atau misalkan meningkatkan mood dengan cara shopping seperti itu. Nah, kemudian ibu itu harus mengutarakan perasaan ibu, jadi jangan dipendam ya ibu. Nah, kemudian seperti gaya hidup sehat seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, itu juga dapat mengatasi gangguan-gangguan psikologis seperti itu ya ibu. Nah, jika ibu udah merasakan depresi atau merasa udah ada di tahap psikosis, ibu harus segera menghubungi tenaga kesehatan seperti itu. Mungkin dari beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, apakah ibu merasakan hal-hal yang seperti saya jelaskan? Tidak. Kayak merasa ibu itu depresi, lelah dengan hal-hal? Tidak? Baik. Nah, apakah ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan? Ya, jika ibu paham boleh dijelaskan kembali apa yang sudah saya sampaikan. Jadi Gangguan-gangguan pada gangguan pada ibu nifas itu ada 3, ya. yaitu ada baby blues atau postpartum blues, terus ada depresi postpartum sama psikosis postpartum. Untuk yang postpartum blues itu terjadinya itu pada awal setelah melahirkan sampai 10 hari. Kalau untuk depresi postpartum itu bisa terjadi bertahun-tahun. Sama yang postpartum psikosis juga bisa terjadi bertahun-tahun. Baik, jika ibu sudah paham, maka ibu harus bisa menjaga diri ibu ya. Baik ibu, mungkin itu saja yang